يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghafar muqawwirul laili 'alan nahar tafsiratan li ulil qulubi wal absar. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa nu'minu bihi natawakkalu 'alaihi wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat yang dilihat oleh dua malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, adalah salat subuh. Maka bersyukur kita beristiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ruh dan badan kita berpisah kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kata Rasulullah, gangguan yang paling berat itu adalah gangguan ketika sudah sakaratul maut. Ketika manusia sakaratul maut, ada makhluk yang menghampiri kita agar kita ini berubah menjadi orang kafir. Makhluk itu bernama jin. Dia datang membawa kesenangan apa yang ketika di dunia. Ketika di dunia kita senang dengan makanan yang enak, maka seakan-akan jin itu datang dengan makanan yang enak. Tetapi untuk mengkafirkan kita agar jangan sampai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi banyak gangguannya. Manusia ini sebenarnya merugi dan menderita sampai mau sakaratul maut, dan sakaratul maut saja masih diganggu oleh makhluk yang bernama setan. Kenapa? Karena mereka tidak ridho ketika manusia itu masuk ke dalam surga Allah. Dan itu menjadi sumpah dalam Al-Quran ketika Allah panggil Adam, Allah panggil Iblis, dan Allah panggil malaikat untuk bersujud kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati wa qala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana
rabbana innaka antal alimul hakim. Ketika dipanggil malaikat, malaikat, kamu bersujud kepada Adam. Kemudian malaikat bertanya, apakah nanti kalau ada makhluk di muka bumi ini tidak banyak pertumpahan darah ya Allah? Maka Allah jawab, aku lebih tahu daripada apa yang tidak kamu ketahui. Begitu Allah berikan masukan, Allah berikan firman-Nya, maka malaikat mau bersujud kepada Adam. Tetapi begitu dipanggil iblis, iblis merasa dirinya terbuat dari api, dia tidak mau bersujud kepada Adam. Kesombongan iblis itulah yang menjadikan dia terusir dari surga. Jadi makhluk yang sudah merasakan surga itu iblis, sehingga dia tidak ridho kalau ada manusia yang masuk ke dalam surga. Maka sumpahnya kata iblis ini, usir saya Allah dari surga, tapi saya akan banyak mencari pengikut anak cucu Adam nanti biar tidak sampai dalam surga. Maka ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut pun masih diuji dengan godaan dan ujian. Makanya ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita tidak hafal doa-doa yang lain, minimal doa ini dihafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berilah saya kebaikan di dunia. Kalau sudah diberikan kebaikan di dunia, maka manusia ini akan menjadi manusia yang mulia karena diberikan kebaikan di dunia. Duit punya, tanah luas, tapi itu bukan ukuran kebaikan. Punya duit boleh, tapi ibadah juga harus maksimal. Makanya orang yang diberikan kebaikan di dunia itu, walaupun dia punya harta, punya pangkat, tetapi tidak meninggalkan urusan ibadahnya. Tapi tidak cukup itu doanya, wa fil akhirati hasanah. Selain diberikan kebaikan di dunia, juga diberikan kebaikan di akhirat. Karena perjalanan hidup manusia itu panjang. Pertama, Allah berikan kita di dalam alam ruh. Ketika kita berada di dalam alam ruh, maka bercampurlah nyawa-nyawa manusia dan ruh manusia. Kemudian kita diturunkan menjadi alam kandungan. Makanya kalau orang tua umur bayinya sudah 4 bulan, maka sudah bergerak-gerak, dimasukkan. Kemudian setelah alam kandungan lahir, kita berada di dunia ini yang disebut dengan alam dunia. Jadi kita di sini ini tidak lama karena lintasan perjalanan hidup. Banyak orang terbuai dengan dunia sehingga lupa dengan akhirat. Maka dunia ini tempat kita menanam, dunia ini tempat menaruh kebaikan, agar ketika nanti menghadap Allah kita bisa memanen kebaikan yang kita tanam di dunia. Setelah semuanya takdir kita selesai, maka kita masuk dalam alam kubur. Jangan terperdaya dengan sepinya makam, sepinya kuburan, karena di dalamnya banyak orang-orang yang menderita, diazab oleh Allah. Dari dunia masuk ke dalam alam kubur, sampai menunggu perhitungan yang diberikan oleh Allah. Maka ketika kiamat sudah ada, penghuni kubur dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir dibangkitkan oleh Allah. Mereka dibangkitkan dalam keadaan bingung
Tetapi orang yang amalnya baik tidak akan pernah dia bingung. Kalau orang yang pahalanya baik, ketika dia meninggal, dia dijaga oleh malaikat, kamu tidur sampai nanti waktu itu dibangunkan. Maka seakan-akan dia baru tidur sebentar, sudah dibangunkan untuk hari akhir dan hari kiamat. Tapi orang yang tidak membawa bekal, ketika dia berada di dalam kubur, seakan-akan di dalam kubur ini tersiksa karena terus-menerus didatangi malaikat dan sudah mulai mendapatkan azab. Makanya azab kubur itu ada. Tapi bagi orang yang mendapatkan syafaat, ada syafaatul Quran. Karena ketika dia di dunia, dia senang dengan Quran, dia tadabbur Quran, maka itu menjadi penolong dalam kubur. Ada syafaatul zikir, ketika dia di dunia, maka dia ahli zikir, maka zikirnya menemani dia di dalam kubur. Ada syafaatul siam, ketika dia di dunia banyak berpuasa, maka amalan puasanya menolong ketika berada di dalam kubur. Ada syafaatul sedekah, ketika dia di dunia dia sedang dengan sedekah, maka sedekahnya menemani dia di dalam kubur. Maka syafaat apa, pertolongan apa yang kita kerjakan di dunia ini yang nanti akan menemani kita di dalam kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kita juga harus berdoa agar di akhirat itu juga diberikan kebaikan. Setelah manusia selesai dalam alam kubur, manusia dibangkitkan dalam satu tempat yang namanya Yaumul Mahsyar. Padang mahsyar itu dalam riwayat yang diajarkan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh para ulama, lantainya terbuat dari tembaga. Matahari jaraknya tidak jauh dari atas kepala manusia. Disitulah ada orang yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Itu menunggu apa? Itu menunggu hari perhitungan. Dari hari perhitungan itulah Allah akan berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masuk yang mana? Masuk manusia yang fujur, masuk manusia yang rugi, atau masuk manusia yang wa taqwaha, masuk manusia yang takwa. Kalau kita tergolong manusia yang fujur, mendapatkan rapor di tangan kiri kita, maka kita pasti menderita. Tapi begitu kita diberikan oleh Allah golongan manusia yang bertakwa, diberikan rapor di tangan kanan kita, maka kita menjadi manusia yang mulia. Jadi di akhirat itu adalah tempat memanen, di mana di dunia ini kita berbuat. Makanya iblis itu diusir dari surga, merasa dirinya sudah hebat dalam ibadah dan sombong. Kalau di dalam hati manusia sedikit saja ada sifat sombong, sedikit saja ada sifat merasa dia mampu, sedikit saja merasa dia yang paling baik, maka sesungguhnya dia terkena penyakit sebagaimana penyakitnya iblis, menyombongkan diri, merasa lebih baik. Makanya ketika kita mau salat disuruh kita banyak baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, agar jangan sampai sifat riya itu masuk di dalam hati kita. Ini di sini nih yang ahli ibadah cuma saya, yang zikirnya paling kuat cuma saya, yang ngaji yang paling kuat cuma saya. Dia tidak tahu kalau setan sedang memasukkan sifat sombong di dalam hati. Jadi kita zikir, kita ibadah, tidak usah karena ujian manusia, tidak usah karena kita merasa ingin hebat, tetapi